Inilah Segel Borga, sedang musik tradisional yang ada di Desa Pegayaman yang sudah lumayan berumur hampir 4 abad. Kesenian yang berakulturasi dengan budaya Bali. Ini adalah kesenian pencak. Pencak Bali asli Pegayaman juga. Yang mungkin dari peranakan selama ini saya belum pernah menemukan jurus-jurus yang seperti dimainkan di Desa Pegayaman ini. Ini namanya pencak Bali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kami sangat berterima kasih sekali, sangat berbahagia bersama dengan rombongan bisa berkunjung ke Buleleng ya, khususnya ke Desa Pegayaman, dan ternyata Bapak Camat kita ini dari Buleleng, ternyata kamu pelajaran ternyata. Di Buleleng ini sebenarnya banyak sekali tempat-tempat wisata. Ini saya langsung dari pasar ya. Oh, Pulau Binaya. Di Buleleng ini banyak sekali tempat wisata. Di Sukesade saja, di Kecamatan Sukesade, ini sebentar lagi akan selesai Tower Surya Pada. Jadi kalau ke Denpasar itu akan ada tower besar sekali, itu dalam proses pengerjaan selesai mungkin tahun depan. Nah, di Buleleng ini juga sangat banyak sekali ada air terjun. Saya hitung yang besar-besar ada 9. Malah satu desa kita punya 5 ya. Di sini juga lapangan golf ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, Bali Handara itu yang gapuranya dikenal sudah di dunia, itu letaknya di Buleleng ini ya, di perbatasan di Desa Pancasari. Di sini ada 2 danau, Buleleng punya 2 danau, Buyan dan Tamlingan. Kalau Buyan miliknya Kecamatan Sukesade, tapi kalau Tamlingan punya Banjar. Itulah sama-sama. Surat mana Pak Perbekal tadi ada sempat pertanyaan apa perbekal itu kepala desa ya. Jadi kalau di Singaraja di Bali pada umumnya perbekal, kemudian ada ketua DPD, para segera, para tokoh alim ulama di Desa Pegayaman ini. Terima kasih telah menerima kami dengan penuh sukacita, penuh rasa persaudaraan, sehingga kami terus terang secara pribadi karena berasal dari Kabupaten Buleleng, begitu mendapatkan penyambutan ini bergetar, merinding semua ini karena jadi diingatkan pada masa kecil. Jadi setiap Maulid itu kami pasti dari kampung Kajanan tuh, dan mesti kita datang ke sini mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi, dan maksud kedatangan kami memang sesuai dengan surat kami. Memang kami bermaksud ingin mendapatkan hal-hal positif, terutama terkait dengan penerapan Permendagri 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Walaupun memang bentuk kelurahan dengan desa itu sangat berbeda, tetapi kami ingin mendapatkan nilai-nilai yang saya karena di sini sudah berakulturasi Desa Pegayaman, di Desa Pegayaman ini berabad-abad, nah sehingga tentunya
ada nilai-nilai yang sudah tertanam, soal-soal kegotong royongan, soal-soal toleransi dan lain sebagainya, yang inilah yang kami ingin belajar. Karena kelembagaan itu tidak ada artinya apabila tidak didasari kepada nilai-nilai yang sudah mendarah daging di bangsa kita ini. Itu antara lain yang ingin kami dapatkan pelajaran-pelajaran. Jadi dan tentunya dengan segala dinamika yang ada di kelurahan kami di sana, ada hal-hal positif. Kami berkeyakinan dengan sepenuh hati berkeyakinan bahwa pasti ada hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa kami peroleh dari sini untuk. Jadi lembaga di desa itu sangat diperlukan sekali untuk kita perhatikan. Makanya termasuk salah satu cara ada lembaga di Pegayaman, yaitu lembaga kepenghuluan, lembaga adat yang khusus membidangi di bidang kegiatan-kegiatan yang erat terkaitannya dengan hari-hari besar Islam. Nah, terus di Hindu juga ada di Sepekraman, karena di Pegayaman juga ada di Sepekraman yang hidupnya rukun berdampingan, yang selalu berjalan bersama, tidak memandang rendah dan tinggi. Makanya tidak heran kalau di Pegayaman, anggaplah misalnya nanti orang Hindu yang punya tanah, penggarapnya orang Islam. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang orang Islam yang punya sapi, yang ngangon itu orang Hindu. Dan gotong royong selalu bersama. Itu Pegayaman. Toleransinya sudah sangat kental sekali. Di mana itu kita terapkan kok bisa begitu? Memulai kita mengarahkan mulai dari kecil memahami ajaran agama dengan baik dan benar. Kalau bisa dipahami ajaran agama baik dan benar, maka akan terjadi kerukunan dengan baik dan benar pula. Sebab dia akan meyakini sesuai dengan keyakinan apa yang ia yakini. Nah, itu di Pegayaman sangat kental sekali. Makanya dengan dasar itu di Pegayaman tidak heran orang tamat SD harus tamat Al-Quran. Itu di Pegayaman, tidak boleh tidak. Bukan masalah hafal Pak ya, harus tamat Al-Quran. Makanya di Pegayaman kalau anak yang mau sunat, sebelum sunat harus baca juz amma. Setelah di Pegayaman ngamatan, nanti sudah bisa apa tamat baru disunat. Umumnya adatnya begitu, tapi sekarang semuanya maunya instan nih Pak. Orang lahir aja instan ya, mau sakit sendiri langsung, mau sedikit merasakan sakit sudah operasi. Loh, anak-anak juga begitu, ada yang umur 2 bulan sudah disunat. Nah, ini instan bahasanya itu. Di samping itu di Pegayaman juga ada lembaga-lembaga, ada subak abian, subak basah. Adapun masalah secara kedinasan ya sama saja seperti di tempat-tempat Bapak pimpin. Tidak usah saya serangkan seperti Karang Taruna BPD kan ada, cuma mungkin BPD tidak ada kelurahan ya. BPD tidak boleh musyawarah, tidak punya otonom masalahnya itu. Ada masalah LPM, Karang Taruna, Seketruna Truni, terus zikir-zikir, semua ada lembaga juga. Nah, itu bagaimana kita bisa sentuh? Nah, itu melalui kita proses pembuatan SK. Bagaimana proses pembuatan SK? Mari kita semua memulainya dari masalah penggalian gagasan dari masing-masing dusun yang ada di desa. Serta kita musyawarah dengan beberapa lembaga yang ada, terus bagaimana supaya jangan nanti setelah timbul menimbulkan masalah gitu loh, menimbulkan masalah yang kurang baik. Bagaimana setelah timbulnya sesuatu SK itu supaya bisa lebih meningkatkan lagi kebersamaan, merasa memiliki dan lain sebagainya. Jalan usianya itu jeda waktunya sudah 400 tahun kurang lebih. Dari 1648 Masehi kami hasil rekrut 100 laskar tentara yang direkrut oleh Raja I Gusti Anglurah Panji Sakti Raja Buleleng yang di tahun 1648 berkesempatan untuk membuktikan janji politiknya memperluas wilayah sampai ke Jawa Timur di Blambangan. Jadi kerajaan Blambangan yang pada saat itu dipimpin oleh Tawang Alun
berhasil ditaklukkan oleh Gusti Anglurah Panji Sakti bekerja sama dengan Amangkurat I Mataram Islam, Amangkurat I di 1648 yang dipimpin oleh Tumenggung Danupaya, merekrut 100 laskar yang dibawa ke Bali. Ini juga sebagai sebuah perjalanan wangsit yang dijalankan oleh Panji Sakti untuk memperkuat politik kerajaannya di Bali. Jadi orang Islam laskar yang 100 dari Belambangan ini setibanya di Buleleng diberikanlah lahan ini, daerah bebukitan yang kurang lebih pada saat itu 400 tahun yang lalu wilayah kita itu kurang lebih 2000 hektar sampai di perbatasan Tabanan, Bedugul itu kan. Kemudian dimekarkan menjadi desa Benyah namanya. Sekarang desa Pancesari yang ada lapangan golak Bali Handara Posaiku. Kemudian itu menjadi desa Pancesari sekarang, dan sekarang sebagaimana yang Ibu Baba baca di sana menjadi 1584 hektar. Itulah wilayah kami yang ada sekarang. Jadi perjalanan yang sudah 4 abad ini jadi membuahkan hasil budaya yang nilainya sangat akulturatif itu. Sehingga mungkin bisa menjadi sebuah gambaran di Pegayaman ini bisa dijadikan sebuah contoh bagaimana akulturasi itu jalan, bagaimana toleransi itu berjalan dengan demikian adanya tanpa sebuah kepentingan. Seperti dikatakan oleh Pak Perbega tadi, di samping pemahaman-pemahaman terhadap nilai-nilai agama dari pemahaman tentang Al-Quran dan hukum-hukum yang termaktub di dalamnya, kita secara kesejarahan terdiri dari 3 suku. Pegayaman ini ada suku Jawa, ada suku Bali, dan ada suku Bugis. Akan tapi di suku Jawa ini yang tergabung hasil rekrut 100 laskar di Belambangan ini ada 5 suku sudah di sana, Bu. Sebelum direkrut ada suku Makassar, suku Belambangan, suku Bali, suku Madura, dan suku Matraman. 5 suku inilah yang membentuk watak-watak yang ada di Pegayaman. Kemudian kita kelopkan menjadi suku Jawa karena direkrut dari Jawa Belambangan. Menjadi di Pegayaman tergabung menjadi 3 suku. Karena katanya dari para cerita para leluhur dulu, para laskar yang 100 orang ini jomblo semua. Nah, jadi tidak bawa pasangan dia ke sini. Memang bertugas sebagai penguatan politik kerajaan Buleleng. Makanya dikisahkan di dalam kerajaan Buleleng itu begini. Kalau tidak ada desa Pegayaman, maka tidak adalah Buleleng. Terbukti ketika yang menjadi cerita dari kalangan generasi Buli, orang Pegayaman yang 100 laskar dulu ini pernah membuat satu tantangan kepada raja. Katanya begini, ya Tuan Raja, saya sudah selesai membantu Anda, saya mau balik aja ke Jawa. Ini dites sebenarnya sang raja. Oh, sang raja bilang, takut kalau hilang yang 100 itu. Oh, jangan pulang ke Jawa, Anda saya kasih wilayah, silahkan. Seberapa mampunya membuat batasan wilayah, silahkan. 100 laskar ini sangat hobi berburu kijang, sambil berburu kijang membatasi wilayah. Ini saya punya sampai sini. Makanya sampailah yang membuat batas wilayah Tabanan dengan Buleleng itu adalah bisa dikatakan orang Pegayaman. Testimoninya sampai sekarang orang Pegayaman itu ada di perbatasan. Sampai sekarang. Sekalipun sudah bernama Desa Pancesari, sampai sekarang ada. Nanti kalau mudah-mudahan Bapak orang kampung Kajangan di sana ada musola Al-Basit sebelah timur. Kebetulan saya dulu yang panitia pembangunannya, di sana itu orang Pegayaman semua, di perbatasan Tabanan dengan Buleleng. Nah, inilah batas wilayah yang diberikan semampunya orang Pegayaman yang 100 laskar dulu itu mengembangkan wilayah agar tidak kembali ke Jawa. Di tes kedua lagi, orang para jomblo yang datang. Pak Raja, saya mau kawin dulu ke Jawa. Oh, jangan, saya kasih Anda istri. Wah, dikasih istri lagi. Oh, istri yang bagaimana? Oh, dikasih dari kalangan pasar. Itu sudah tingkatan kasta ya. Makanya ada satu tentang pandangan bahwa kalangan nenek kita adalah dari kalangan pasar, kalangan yang sudah berkasta. Nah, kembali ke bahasa saya tadi, Pegayaman stabil emosinya, stabil perkembangan budayanya, tidak pernah ada konflik sama. Termasuk pertanyaan-pertanyaan dari kalangan media dan akademisi, di mana rahasianya? Rahasianya adalah dari bahasa ibu. Mungkin bertanya ibu, apa itu bahasa ibu? Siapa yang mengajarkan pertama kali anak dari prenatalnya, dari sebelum lahirnya, dari imangannya? Kalau di Pegayaman biasa, Bu, tahlilan la ilaha illallah itu biasa siapa?
adalah ibu. Siapa yang memberikan nama, yang memanggil seperti Wayan, saya Ketut Muhammad Soeharto. Wayan, Nengah Nyoman Ketut adalah ibu. Di mana peran daripada bapak? Bapak karena pada saat itu sibuk semua berperang memperluas wilayah, akhirnya menerima apa yang sudah ada dikembangkan oleh ibu tadi, nenek kita yang berasal dari Bali itu, yang sudah dimualafkan. Sehingga yang berkembang di sini bahasanya bahasa Bali. Bahasa Bali kalangan menengah ke atas, halus termasuk. Kulinernya kuliner Bali total di sini. Apa yang ada dengan tanda kutip tadi diterangkan oleh Bapak Penghulu tadi itu, adat berpangku syarat bersandar kitabullah. Semua apapun budaya makanan yang berkembang di Pegaman itu adalah standarnya, saringannya, filterisasinya adalah adat berpangku syarat bersandar kitabullah. Semua disaring oleh hukum-hukum yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga sekarang di Pegayaman itu adat dan budaya yang berkembang itu semua sudah difilterisasi oleh adat berpangku syarat bersandar kitabullah itu. Seperti kesenian Burda, ini pakaiannya Bu. Kalau pakaian tidak melanggar akidah, sah dipakai. Syair-syairnya itu adalah syair Al-Barzanji yang dikarang oleh Kiai Syekh Al-Busiri. Tapi iramanya Kidung Bali Bu. Beda dengan burdah yang ada di lain tempat Bu. Paling maulaya salewa salenda iman. Karena kalau di sini itu malah kayak Kidung Bali. Beda Bu, dan sangat sulit dipahami. Tapi inilah kalangan generasi muda mau mempertahankan generasi budaya itu sampai sini. Sebab semua apapun itu akan punah kalau tidak ada upaya melestarikannya. Maka kami di Pegayaman ini dari kalangan SD sudah mulai diterima muatan lokal, diberikan pelatihan burdah, pelatihan hadrah yang bernuansa Pegayaman itu. Itulah cara kami melestarikan budaya yang menjadi warisan leluhur Pegayaman. Sehingga apa yang berkembang di sini, nilai akulturasi itu seperti tadi dikatakan subak. Subak di Pegayaman adalah subak Bali. Sistemnya subak Bali, perlakuannya Pegayaman. Contohnya gimana Bu? Kalau di Bali itu pasti sesajen. Kita ke muara menjemput air, kalau bahasa Balinya namanya mapak tuil. Kalau orang Bali itu, orang Hindu itu bawa sesajen Mbak ya, Pak Jalan? Bawa sesajen. Kalau di sini bawa nasi, bawa tupat, bawa jajan. Cuman bukan untuk sesajen, tapi untuk dinikmati setelah zikir. Tidak bawa bantai. Artinya sistemnya sistem subak Bali, perlakuannya seperti itu. Itulah yang ada di Pegayaman. Jadi apapun budaya yang berkembang selama ini di Pegayaman adalah apa filterisasinya? Adat berpangku syarat bersandar kitabullah. Semua